Kali ini kita akan kembali ngebahas webcam lagi, dan gua kedatangan barang terbaru dari DBE. Pada beberapa video sebelumnya sih gue pernah ya nge-review webcam dari DBE, yaitu C200 yang laku keras dan juga pernah goib tuh. Dan benar-benar sangat worth it karena dengan harga yang cukup terjangkau, dapat spesifikasi yang sangat GG gitu. Nah sekarang sih gue dapet webcam yang sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya soal spek, soal performanya. Tapi ini webcam sedikit lebih unik dibanding C200. Nah ini dia ya webcamnya, yaitu C220, dan langsung aja kali ya kita bahas. So selamat datang di TechBlast ID bersama Fakir di sini, dan mari kita mulai. Inilah dia review dari DBE C220. Let's go. DBE C220. Webcam ini dibanderol dengan harga Rp499.000. Yang akan kita dapatkan dalam paket pembeliannya hanya webcamnya aja ya, C220, dan juga manual booknya. Oke, ngomongin soal bentuk dan desainnya, DBE C220 ini hadir dengan bentuk rectangle rounded. Webcam ini pun didasari warna putih yang dipadukan dengan warna peach. Ini adalah pemilihan warna yang bagus menurut gue karena terlihat sangat fresh aja gitu. Beda dibanding webcam yang udah ada sebelumnya. Aksen yang diterapkan pada webcam ini juga minim sekali ya. Cuman ada titik-titik yang melingkari pada bagian lensanya. Selebihnya sih clean dan simple banget. Nah, webcam ini juga udah ada penutup lensanya. Uniknya, penutup lensanya ini terdapat di bagian dalam. Kalian tinggal geser aja nih switch yang ada di atas sini, dan lensanya pun akan tertutup. Menurut gua ini hal yang tepat banget ya untuk dilakukan, karena webcamnya tetap terlihat compact, dan elemen penting yaitu penutup lensa menurut gua masih tetap ada. Pada bagian klipnya sih standar aja, nggak ada yang beda juga, dan terdapat mount untuk ditaruh di tripod. Untuk kabelnya sendiri juga sama dengan warna putih, cukup clean dan gue cukup suka sih. So ya, secara desain sih DBE C220 ini gue suka banget ya, karena webcam ini punya paduan warna yang cukup fresh dan cukup bagus. Jadi ini cocok banget ya untuk setup yang temanya warna putih, atau setup yang ada warna pink, warna sakura, warna peach. Ini ya udah pasti oke banget. DBE C220 ini memiliki build quality yang standar-standar aja sebenarnya. Material plastik dan ketebalannya sih nggak terlalu tebal ya menurut gua, tapi masih bisa dikatakan oke lah. Dan untuk klipnya lumayan tebal, lumayan kokoh juga. Untuk kabelnya sih juga udah cukup. Jadi ya secara build quality sih seperti yang gue bilang tadi, standar-standar aja, nggak ada keluhan juga. Kalau kalian bertanya nih apakah tebelan ini atau pendahulunya yaitu C200, jawabannya ya nggak terlalu jauh beda ya antara C200 atau C220 berdasarkan build quality-nya. Tapi gue bisa mengatakan bahwa dua-duanya udah punya build quality yang lumayan oke. Nah yang paling oke dari webcam ini tentu saja fiturnya. Memiliki resolusi Quad HD atau 2K, 2K. Dan pada resolusi tersebut bisa mendapatkan 30 fps. Dan tentu saja sama seperti C200 di resolusi Full HD 1080p bisa dapat 60 fps. Gokil. Webcam ini juga udah autofocus dan didukung dengan 4 megapiksel optical resolution. Viewing angle-nya 80 derajat dan webcam ini pun udah bisa diputar 360 derajat. Yang menarik bagi gue, webcam ini menggunakan dua omnidirectional microphone supaya suara yang dihasilkan oleh microphone ini semakin jelas. Dan ada beberapa fitur menarik lainnya, tapi itu kita bahas saja sekalian saat kita melakukan tes performa dari webcam DBE C220. Alright, kita mulai dari Google Meet, dan seperti kalian lihat hasilnya pun seperti ini. Gelap ya, emang gue sih membelakangi lampu ruangan, tapi menurut gue ini hasilnya lumayan gelap banget sih. Tapi ya oke lah menurut gue, hasilnya sih cukup mulus dan noise-nya pun nggak terlalu kelihatan.
sekarang kita coba tambah cahaya ya. Ini sih gue udah pakai screen bar, tapi kalian bisa lihat ya, hasilnya pun cuman sedikit aja. Nah, kalau pakai ring light di sini, nah hasilnya sih jauh lebih baik ya. Nah, masalahnya ini tuh nggak terlalu fokus. Oke. Hasilnya sih lumayan bagus ya dan mulus banget. Asal sih cahayanya benar-benar banyak atau ya proper aja. Atau ya kalau kalian misalnya menggunakan ini untuk Google Meet, pastiin aja kalian berada di ruangan yang benar-benar terang dan kalian lampunya tuh berada di depan gitu, nggak membelakangi. Jadi hasilnya sih lebih mulus. Oke, itu untuk Google Meet dan kita akan lanjut ke Zoom Meeting. Dan sekarang kita ada di Zoom Meeting. Hasilnya seperti ini. Ini lebih mulus dibanding Google Meet. Jujur aja gue cukup terkesan karena kayaknya sih ini langsung dapat 60 ya. Enggak deh, 30. Tapi mulus juga. Wow, luar biasa. Tapi masih gelap. Itu sih yang gue cukup sayangkan aja sih. Tapi kita coba dulu ya. Di sini kita video setting. Dan di sini udah HD. Ya, kalau kita pakai centangnya kita hilangin, hasilnya kayak gini, agak noise dan mencoba menangkap fokus. Di original video oke ya, sama. Uts, apa tuh? Oke, mungkin HD aja ya karena mendingan kayak gini sih. Nah, oke. Sekarang kita coba adjust low light di sini. Ya oke, lumayan sih ya. Hasilnya lumayan mulus. Kalau terangin terlalu over menurut gue. Jadi mungkin setengah aja. Tapi ya masih gelap. Ya, tentu saja karena gue juga membelakangi lampu ya. Sekali lagi, kita coba tambahkan screen bar di sini nggak ada perubahan dan coba tambah ring light. Nah, hasilnya jauh lebih baik sih. Nah, sekarang kita coba matiin aja slow light-nya. Dan yep, bagus sih. Bener-bener bagus, mulus banget. Gue suka banget sama hasilnya. Untuk fokusnya kayaknya masih coba nyari ya. Tapi enggak sih. Oke, sejauh ini sih mendingan pakai aja slow light ya. Dan hasilnya pun mulus banget. Yep, I like it. Dan yep, itu aja ya untuk Zoom Meeting. Next kita ke Discord. Let's go. Alright, sekarang kita ke Discord. Nah, oke, kita pilih DBEC 220 dan ya ampun gelap banget ya hasilnya ya. Tapi kalau kita pakai ini virtual background, nge-freeze ya, lama ya. Ya oke lah. Oke, jadi hasilnya sih kayak gini ya, gelap banget. Emang sih Discord kayaknya gelap banget ya hasilnya ya. Gue nggak terlalu mempermasalahkan itu sih, karena gue ada lighting. Dan kalau kita pakai ini, ya hasilnya kayak gini. Ya lebih proper sih webcam ini kayaknya harus berada di ruangan yang benar-benar terang ya. Gue sih menyarankan hal yang kayak gitu. Nggak gue sarankan kayak gue nih ngebelakangi lampu, tapi ya ini gue lakuin untuk ngebuktiin aja ini loh kalau cahayanya sangat minim tapi ruangannya sebenarnya terang gitu. Oke? Ya oke, itu udah Discord, hasilnya lumayan oke ya, asal ada pencahayaan yang bagus ya. Nggak gue sarankan kalau kalian nggak punya ruangan yang proper atau ya ruangannya remang-remang, mungkin coba cari ruangan yang bagus aja dulu. Dan ya kita coba tes aja di OBS. Dan mari kita tinggalkan Discord. Alright, sekarang kita tes di OBS. Dan seperti yang kalian lihat, ini sebenarnya langsung 2K ya. Dan cukup luas juga sih jangkauannya. Dan masih gelap aja ya dengan minim cahaya. Padahal sih ini katanya low light enhancement-nya tuh lumayan gitu. Performa di low light-nya maksud gue. Tapi gue masih lebih suka yang C200 sih, karena benar-benar kasih hal yang benar-benar terang gitu kalau lagi berada di low light.
Oke, sekarang kita coba pilih kostum. Dan ini juga langsung 2K ya, 1520p. Oke, dan sekarang kita coba ke highest FPS-nya masih 30 fps ya. Jadi hasilnya kayak gini, dan menurut gue sih udah lumayan oke sih. Ini 30 fps. Terus ini 709 dan range-nya full. Kayak biasa aja. Dan hasilnya pun kayak gini. Oke, sekarang kita coba di 60 fps ya. Kita ke 1080p. Dan di sini gue langsung milih 60 fps, dan ini harusnya digeser dulu nih. Alright. Oke. Dan hasilnya seperti ini di 60 fps. Mulus banget, dan gue suka banget sih 60 fps di DBE ini. Emang benar-benar bagus, sama seperti C200. Ya, hasilnya luar biasa. Oke, sekarang kita coba configure video ya. Di sini, oke, di sini brightness-nya bisa kita tingkatkan. Nah, jauh lebih terang kalau ada brightness-nya di sini ya. Tapi kurang aja. Mungkin bisa 10 ya kalau emang benar-benar mau agak sedikit lebih terang. Tapi gue di sini 0 aja. Dan untuk kontras, wow. Nah, kalau kalian mau ngurangin gelapnya sih kayaknya kontrasnya harus dikurangin ya. Coba kita tingkatkan brightness-nya di sini. Ini jelek ya. Oke, ya maybe tetap 0. Kontrasnya sih naturalnya 30 ya. Kalau emang nggak mau gelap-gelap banget gitu. Ini lumayan sih sebenarnya. Dengan tambahan dari cahaya monitor ya. Gue cukup suka sih ini hasilnya. Untuk hue-nya nggak oke. Untuk saturation-nya juga nggak banyak perubahan sih, cuma lebih merah aja. Ya 60 aja lah. Untuk sharpness-nya ini udah tajam banget ya. Jadi dimentokin juga udah oke sekali nih. Dan untuk gamma nih, mungkin ini agak sedikit lebih terang ya. Nah, tapi belakangnya doang. Ya. 100 aja lah. Kayak di sini. Oke. Nah, ini doang nih yang buat balance-nya di auto. Kalau kita hilangin centangnya, ini merah. Ini lebih ke hijau, ini cold dan ini warm ya. Lebih baik auto aja sih kalau nggak mau ribet ya. Nah, untuk backlight comb-nya juga cuman tinggal ditingkatin aja, dan ini jauh lebih terang, ini bagus sih. Jadi dengan minim cahaya juga masih oke. Untuk gain nggak bisa ya. Oke, kita coba apply dulu. Dan kita ke kamera control, di sini cuman ada fokus sama exposure doang. Oke, coba kita hilangin autofocusnya ya. Di sini sih kalau kita coba tingkatin fokusnya akan lebih oke, bagus ya sebenarnya. Mending kalau kalian pakai OBS, saran dari gue sih autofokusnya dimatiin aja. Kenapa? Karena kadang kalau kita gerak-gerak atau cahaya berubah, itu biasanya langsung berkedut, yang berarti dia lagi nyari fokus. Makanya gue lebih saranin sih autofokusnya dimatiin aja. Kalau kalian lagi mau melakukan live streaming, recording game misalnya, lebih enak sih kayak gitu ya, daripada nyari-nyari terus tuh. Nah, tapi untungnya sih di DBE autofokusnya nggak rese gitu. Nggak seperti yang A95 ya. Di Albatros dari Nemesis itu agak mengganggu sedikit. Kalau A96 sih lebih mending, tapi ya beda-beda tipis aja. Dan di C200 bagus. C200 itu autofocus nggak ya? Gue agak lupa ya. Tapi di C220 ini benar-benar oke banget sih secara keseluruhan. Dan untuk exposure ya ini wah gelap sekali emang. Jadi lebih disarankan auto. Dan itu dia. Bagus sih. Secara keseluruhan gue suka banget ya. Dan jadi lebih terang malah. Nggak tahu kenapa. Apa karena tadi gue ubah itunya ya.
Dan lebih bagus sih. Tadi sebelum dikonfigur benar-benar gelap banget. Tapi sejauh ini udah bagus banget. I like it. Oke, dan sekarang kita tes pencahayaan. Tadi masih settingan yang sebelumnya ya pas ngetes OBS. Dan ini ada tambahan dari monitor karena background gue putih kan. Jadi hasilnya kayak gini dan gue lumayan suka sih. Cukup bagus gitu. Oke, sekarang kita coba tambahkan ini dulu. Screen bar di sini dan tambahan ring light. Oke, dan mulus banget ya. Gua suka banget sih karena tajam ya di 60 fps dan hasilnya pun mulus. Sekarang kita coba matikan lampu ruangan. Oke, terlalu terang ya. Kalau kita mungkin ini ya yang low light-nya itu. Nah, ini bagus sih. Ternyata low light-nya itu sebenarnya masih agak butuh cahaya dikit ya untuk bekerja fiturnya untuk aktif mungkin. Ini gua cuman asal aja sih sebenarnya. Cuman ngira-ngira aja soalnya kalau belakangnya gelap kayak ada sesuatu yang nyala gitu. Dan bagus ternyata di low light. Sekarang kita coba matiin ring light di sini ya. Nah, hasilnya wow, bagus banget. Pakai screen bar ya, yang ada di kanan nih. Nah, kalau kita matiin screen barnya hanya mengandalkan cahaya dari monitor. Wow. Wah, bagus banget ternyata ini tuh. Yang penting sih mungkin ada cahaya yang searah lensanya ya, menyorot lensa sehingga hasilnya bagus banget sih. Ini gue suka banget sih. Nggak kayak C200 yang agak over ya kalau misalnya ada di ruang yang gelap. Tapi itu bagus menurut gue. Dan C220 ini juga bagus. Suka gue. Dan ya itu aja ya untuk tes pencahayaan. Langsung kita lanjut aja di tes green screen. Nah, seperti inilah hasilnya kalau kalian menggunakan green screen. Dan hasilnya cukup mulus, cukup bagus ya. Noise-nya sih bener-bener nggak ada. Dan ini akan sangat cocok bagi kalian ya, konten kreator gaming pemula butuh webcam murah, kualitas bagus, dan pakai green screen juga untuk hasilnya yang maksimal. Wow, ini bagus banget, C220. Oke, suara yang kalian dengar sekarang adalah suara yang dihasilkan oleh microphone dari DBI C220. Tes 1, 2, 3 di jarak 1 meteran ya, kurang lebih. Dan kualitas suaranya seperti ini. Bagaimana? Apakah jelas atau enggak? Dengan fitur yang menarik yaitu 2 omnidirectional. Apakah kedengeran di sini? Terus di sini kirinya nggak bisa gua. Kalau gua lihat indikatornya sih nangkap suara banget ya. Kayaknya sih bagus ya. Apakah noise-nya juga masuk? Karena ini menangkap suara 2 kali lebih oke mungkin. Yap. Jadi kualitas suaranya seperti itu. Gue belum ngetes sih sebenarnya. Gue belum tahu sih hasilnya. Tapi kayaknya bagus. Oke. Dan itulah dia review dari DBI C220. Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai webcam yang satu ini langsung aja di kolom komentar. Gue sih bakal rekomendasiin banget ya webcam yang satu ini. Kalau kalian lagi nyari webcam yang 60 fps di 1080p dan hasilnya pun tajam, mulus, dan bagus banget. Mungkin untuk tampilan webcamnya sebagian kalian bakal berpikir kayak aduh pink nggak cocok. Sebenarnya sih nggak pink banget ya kalau kalian bisa lihat peach ya, warna-warna jambu ya, pink jambu gitu, dan putihnya mendominasi jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga. Malahan kalau kalian punya setup yang putih ini bakal cocok banget sih. Dan apalagi yang perempuan nih mau punya pink yang agak-agak pastel gitu, ini cocok banget sih. Ya intinya sih pilihannya di kalian lagi, tapi secara performa ini sangat gue rekomendasikan bagi kalian yang emang lagi nyari webcam dengan harga terjangkau, performanya wow banget.
Dan itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Langsung koreksi aja di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka, dan share video ini. Dan video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel Tech Blast ID dengan cara mengklik subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari Tech Blast ID. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.